Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waalaikumsalam Irfan, warahmatullahi anggota wabarakatuh. kelompok 5. Ini mempresentasikan bagian bab 6, yaitu pekerjaan tanah, drainase, dan pagar. Sebelum saya mulai, yang terhormat Bapak Tri Mulyono dan rekan-rekan yang saya hormati. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ini berikut nama anggota kelompok 5. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Irfan Krisnadi, Bintang Arya Mahesa Putra, Tiara Nur Anggraini, Surya Alam, dan Ikram Maulana Firdaus. Selanjutnya saya akan tampilkan presentasi dari kelompok saya. Ya, jadi yang pertama ada stabilitas pekerjaan tanah. Sangat penting pada tahap desain untuk mempertimbangkan dengan hati-hati ketersediaan material yang cocok untuk timbunan. Bagaimana material ini harus ditempatkan dan dipadatkan dan pada sudut kemiringan alami beberapa lereng dapat diharapkan stabil dalam jangka panjang. Penyelidikan mekanika tanah yang tepat dari bahan yang digali dalam stek akan menentukan apakah beban tersebut cocok untuk diangkut ke lokasi lain untuk timbunan. Tanggul rel membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada tanggul jalan raya karena intensitas pembebanan lebih besar pada tingkat formasi. Nah, yang kedua ada pertimbangan jangka pendek. Ketika pekerjaan tanah sebagian besar terdiri dari bahan kohesif, stabilitas akan terjamin dalam jangka pendek hingga menengah, hanya jika keadaan keseimbangan ada pada permukaan slip silinder potensial. Kesetimbangan ini ada ketika massa material berada di atas permukaan, cenderung meluncur ke bawah dan keluar atau berputar. Cukup ditahan oleh kekuatan geser material. Dan yang ketiga ada pertimbangan jangka panjang. Tanah lempung yang terkonsolidasi berlebihan dan tanah sejenis dapat memburuk dalam jangka waktu yang sangat lama, dan pekerjaan tanah yang mengandung bahan tersebut dapat gagal setelah beberapa dekade. Dan inilah contoh gambar dari lubang pembuangan drainase. Selanjutnya di 6.4 ada slip. Setiap gerakan lapisan permukaan lereng sebagai suatu badan dapat diklasifikasikan sebagai slip. Ketika terjadi, kenampakan lereng berubah biasanya menjadi lebih curam menuju puncak dengan naiknya lereng ke arah ujung kaki lereng. Slip di kedua tanggul dan lereng pemotongan dapat terjadi karena sejumlah alasan. Yang terpenting bahwa penyebab slip dapat diselidiki sepenuhnya dan ditetapkan dengan jelas sebelum tindakan perbaikan besar terjadi. Tindakan seperti membatasi lalu lintas dengan pembatasan kecepatan dan atau memberikan dukungan sementara tambahan untuk melacak mungkin diperlukan, tetapi pengamatan yang cermat terhadap setiap perkembangan sangat penting pada tahap awal setiap pergerakan. Selanjutnya ini adalah faktor yang mungkin terjadi menjadi pemicu dari slip. Yang pertama itu retakan dalam yang terbentuk di beberapa lempung dalam cuaca kering yang berkepanjangan, lalu parit atau budidaya dekat dengan puncak pemotongan lereng atau di ujung jari kaki tanggul, lalu material berat yang berada di dekat puncak tanggul atau misbala strike, atau biaya tambahan dari tanaman atau bahan di dekat puncak lereng pemotongan. Kemudian timbulnya abu dalam waktu di tanggul menyebabkan kantong-kantong air terkumpul dalam tubuh pekerjaan tanah, semakin menggunakan tanah liat di bawahnya. Kemudian di 6.5 untuk
mendeteksi pergerakan pekerjaan tanah, staf lintasan lokal atau orang yang bekerja di kereta apian harus mengecek dan melaporkan segera salah satu dari berikut ini, yaitu tiang sinyal yang terdistorsi miring atau menurun, jalur kabel atau garis pagar, batang pohon miring jauh dari vertikal, area untuk drainase atau hilangnya daerah pembuangan, retakan besar ke permukaan tanah di setiap lokasi, lalu kehilangan garis lokal pada level lintasan yang berulang setelah dikoreksi. Selanjutnya, menangani selip tanggul. Ketika selip tanggul disertai dengan hilangnya material dari pembuangan air formasi lintasan, lebar atas timbunan harus tepat, harus diperbaiki sebelum lalu lintas yang dapat diizinkan untuk dimulai kembali. Penempatan pengisian ini dapat memulai kembali gerakan selip kecuali stabilitasi yang tepat langkah-langkah stasiun diambil lebih jauh ke bawah lereng tanggul. Secara umum, selip timbunan atau tanggul dapat distabilkan oleh salah satu dari metode berikut atau kombinasinya. Yang pertama, lembar ataupun tumpukan bosan. Kedua, berming atau bronjong. Selanjutnya, grouting atau pemasangan. Yang terakhir, pengeringan ulang dengan converge atau drainage. Mengenai slip pemotongan, ketika berhadapan dengan slip dalam stek, insinyur perlu mengingatkan bahwa dalam hal ini tidak seperti pada slip timbunan. Material yang mengalami slip adalah kemungkinan berada di posisi semula dari sebelum pembangunan kereta api. Oleh karena itu, penyebab slip akan berada di luar material. Erosi permukaan pemotongan karena pelapukan, kegiatan pembangunan atau penggalian di dekat puncak pemotongan, penyumbatan drainase, modifikasi atau peningkatan aliran yang tiba-tiba, akar pohon menghalangi saluran air atau pohon menjorok yang memanfaatkan permukaan tebangan. Pelunakan lereng yang progresif disebabkan oleh air tanah yang terperangkap atau air yang mengalir melalui lapisan berpori dan mengalir menuruni lereng yang terpotong ke strata kohesif di bawahnya. Selanjutnya adalah drainase trackbed. Biasanya trackbed diletakkan di atas tanah alami yang telah dihilangkan lapisan tanah. Jika hal ini terjadi, pengendalian air di trackbed merupakan faktor utama dalam merancang lapisan konstruksi dalam kaitannya dengan material tanah dasar. Bahan-bahan yang biasa ditemui di subgrade adalah sebagai berikut. 1. Bahan non-kohesif seperti kerikil dan pasir. 2. Lempung dan celah yang kohesif. 3. Gambut dan lano organik. 4. Batuan sedimen seperti batu pasir atau batu gamping. 5. Batuan beku seperti granit. 6. Batuan metamorf seperti batu tulis. Selimut pasir. Selimut pasir adalah lapisan permeabel dari bahan granular halus yang ditempatkan langsung di atas tanah dasar yang kohesif untuk bertindak sebagai lapisan drainase. Untuk mencegah air mencapai tanah yang kohesif, disarankan untuk menempatkan lapisan terpal plastik di tanah dasar sebelum menempatkan selimut pasir. Selimut harus tidak kurang dari 100 mm tebal dengan lapisan geotekstil di atasnya di bawah balas. Saluran samping atau pembuangan air, sistem drainase yang mengumpulkan air permukaan dari balas harus ditempatkan pada kedalaman minimum yang konsisten dengan menghindari genangan air di balas atau di selimut pasir. Pengujian umumnya menunjukkan bahwa sekitar 80% air hujan mencapai saluran samping langsung melalui pemberat lintasan. Sisanya menembus ke tingkat yang lebih rendah
dan selimut pasir dan hampir semua hujan akan mencapai saluran pembuangan dalam waktu 1 jam setelah jatuh. Saluran pusat adalah di mana lebih dari satu pasang trek mungkin perlu untuk memiliki saluran drainase di 8 kaki, antara 2 pasang trek atau bahkan di 6 kaki di sepasang trek, di mana kondisi sangat basah dapat terjadi. Oh iya. 6.12 Pembersihan saluran. Tangkapan harus dibersihkan secara teratur untuk menghindari saluran keluar pipa menjadi tertimbun lumpur. Itu selalu bijaksana untuk memeriksa semua drainase segera setelah hujan lebat, atau jika mungkin saat hujan deras, karena saat itulah masalah akan terjadi. Terbaik diamati, saluran pembuangan permanen seringkali dibuang ke sungai, kolam, atau lainnya. Aliran air di luar batas rel kereta api harus bijaksana dalam keadaan ini. Untuk memeriksa titik-titik pembuangan. Pembuangan ini secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi diblokir. Di mana saluran pembuangan kereta api dibuang ke saluran air hujan. Pengaturan harus dibuat dengan otoritas air yang sesuai untuk memeriksa secara berkala kejatuhan dan untuk memastikan bahwa penutup belakang atau perangkat lainnya terpasang dengan benar, bekerja untuk memastikan bahwa tidak ada arus balik yang dapat terjadi pada rel kereta api saat kondisi banjir. Selanjutnya 6.13 Drainase yang tidak efektif. Walaupun tatanannya ditatanya dengan baik, saluran air tidak dapat berfungsi penuh jika ada air mampu menjangkau mereka. Saluran pembuangan mungkin pada pemeriksaan tampaknya kondisinya baik-baik saja, tapi tidak mengambil air dari bus. Jika ini masalahnya penuh penyelidikan isi dan kondisi bales harus dilakukan sebagaimana adanya kemungkinan tersumbat, berlumpur, atau tertimbun dalam waktu lama. Jika pemberat jadi kedap air, dengan cara ini biasanya diperlukan untuk mengganti bales sesegera mungkin, di mana saluran air yang di dalam mungkin berguna untuk melengkapi dengan penambahan saluran kolektor dangkal. Next. 6.14 Pagar kereta api. Perkeretaapian harus dilengkapi dengan tembok pembatas seperti yang didefinisikan dan ditetapkan oleh berbagai otoritas. Sangat penting bahwa pagar cukup terhubung dengan tembok pembatas ini sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apapun celah atau pegangan kaki untuk akses ke rel kereta api. Setiap gerbang resmi melalui pagar pembatas untuk penggunaan staf perkeretaapian dan harus dikunci dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan yang ingin bertanya. Ya, saudara Wildan. Perkenalkan, saya Muhammad Dilan Zikri dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya bagaimana pengaplikasian geotekstil Siapa lagi yang mau nanya? Ada lagi?
Baik, akan saya jawab dulu yang pertanyaan dari Wildan. Bagaimana pengaplikasian geotekstil? Nah, dalam pengaplikasian lapisan geotekstil dirancang untuk bertindak sebagai pemisah untuk mencegah partikel balas masuk ke dalam blanket. Penggunaan pasir untuk selimut harus nominal 3 mm tajam ke bawah atau sudut dengan setidaknya 80%. Lolos saringan uji BS 2,36 mm dan tidak lebih dari 4% lolos saringan. Apakah terjawab, Muhammad Wildan? Ya, terjawab. Terima kasih Muhammad Ikram. Sama-sama, Wildan. Untuk selanjutnya, Saya Nabila Farahaisa dari kelompok 1A mau bertanya. iya, nanya apa? Bila Mengapa teknik pengerjaan perkereta apian jangka pendek hanya menggunakan bahan kohesif? Dan apakah dapat membuat keseimbangan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Nabila. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Nabila. Ini pertanyaannya, mengapa teknik pengerjaan kereta apian jangka pendek hanya menggunakan bahan kohesif dan apakah dapat membuat keseimbangan? Jawabannya, karena bahan kohesif dapat menstabilkan akan terjaminnya pertimbangan teknik kereta apian jangka pendek hingga menengah hanya jika keadaan keseimbangan ada pada permukaan silinder potensial. Ya dapat membuat keseimbangan karena kesetimbangan ini ada ketika massa material berada di atas permukaan, cenderung meluncur ke bawah dan keluar untuk berputar. Cukup ditahan oleh kekuatan geser material. Gimana Nabila jawabannya? Apakah bisa diterima? Iya, cukup Alam. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih yang sudah menanyakan tentang presentasi pada kelompok saya. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan dari presentasi kelompok saya yaitu jadi slip dan pergerakan tanah skala besar kemungkinan tidak akan terjadi tanpa adanya tanda peringatan sebelumnya. Dan ini bisa dicegah seperti dengan yang telah dijelaskan sebelumnya seperti pegawai yang harus siap sedia mengamati perubahan yang terjadi ataupun hal-hal teknis seperti drainase yang baik dan tidak adanya kendala. Sekian kesimpulannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Katak melompat melihat kerbau melongo masuk ke goa. Mohon maaf bila salah berbicara. Kututup presentasi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.